ini kita akan kembali memulai pembelajaran online kita dengan studi IPA ya. Siap semuanya? Ya, seperti modul yang sudah kalian baca, yang sudah kalian terima Sabtu yang lalu, pembelajaran kita hari ini adalah KD33 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kalian saya harapkan atau mengharap semua sudah membaca modul tersebut di bawah ya. Sekarang supaya lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tema 7, yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk itu, kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya yaitu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak,
ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis, contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis, contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi. Maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian, gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Nah, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayung ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas, yaitu jenis magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Nah, jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi untuk memisahkan itu kita memerlukan adanya magnet. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi ketika kita letakkan magnet maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada pada posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, adapun manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan spring bed.
Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari 6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah melihat penjelasan atau memperhatikan penjelasan yang sudah diterangkan tadi ya. Sekarang perhatikan modulnya, lihat. Kalian kerjakan latihan PBT G halaman 4 dan 5 dan halaman 7 sampai 9 bagian A, B, dan C. Langsung di buku PBT. Ingat, langsung di buku PBT. Ya. Tadi penjelasan yang sudah kalian lihat, ya tidak ada dikatakan di situ alat pengukur gaya. Alat pengukur gaya adalah dinamometer ya, sedangkan satuan gaya adalah Newton. Ingat ya, sekali lagi mengharapkan pesan Mem juga selalu anak yang bijak selalu mengerjakan sesuatu tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati.